Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya dan juga nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Kedua, tak lupa sholawat salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan kultum mengenai hakikat manusia dalam perspektif Islam. Pertama, terdapat pengertian hakikat manusia menurut psikologi menyatakan bahwa hakikat manusia adalah rohani dan juga jiwa atau psikis. Jasmani dan nafsu merupakan alat atau bagian dari rohani itu sendiri. Sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia merupakan prinsip pembeda antara manusia dan juga dengan hewan. Manusia dan juga dengan hewan memiliki banyak kesamaan dalam hal biologis, namun terdapat satu hal yang membedakan antara manusia dan juga dengan hewan, yaitu bahwa manusia memiliki akal pikiran. Kedua, pemaknaan manusia dalam Islam. Kata al-insan digunakan Al-Quran untuk menunjukkan totalitas manusia sebagai makhluk jasmani dan juga rohani. Harmonisasi antara kedua aspek tersebut dengan berbagai potensinya yang dimiliki mengantarkan manusia sebagai makhluk Allah yang unik dan juga istimewa dan juga sempurna yang memiliki referensi individual antara satu dengan yang lainnya, dan manusia sebagai makhluk yang bersifat dinamis sehingga mampu menyandang predikat gelar Khalifah Allah di muka bumi. Secara terminologi, Al-Ghazali menyatakan bahwa manusia merupakan ciptaan Allah yang terdiri atas unsur jasmani dan juga rohani. Namun, jika manusia ingin hidup sesuai dengan fitrahnya, sehingga akan membedakan dirinya dengan makhluk Allah yang lainnya, maka hendaklah ia mempergunakan akal psikisnya secara dominan sehingga manusia tidak kehilangan eksistensinya sebagai manusia. Selanjutnya terdapat karakteristik manusia. Pertama, sifat munafik. Manusia sekalipun memiliki latar belakang yang berbeda, makan makanan yang sama, asal dari yang berbeda-beda pula, tetapi memiliki watak dasar yang sama, yakni sifat munafik. Sifat ini tidak dapat terlepas dari setiap individu manusia. Kedua, terdapat kondisi di mana Allah menguji keadaan hambanya melalui ujian dan juga musibah yang ditimpanya kepada manusia itu merupakan satu keniscayaan. Dalam kondisi ini, manusia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang ingkar kepada Allah sekalipun akan mengingat dan mengakui dalam hati nuraninya atas keberadaan dan juga kekuasaan Allah. Kemudian terdapat dimensi kemanusiaan. Sebagai makhluk yang memiliki dua unsur utama, yaitu jasad dan juga roh, menjadikan manusia dikenal dengan makhluk dua dimensi. Dimensi pertama, jasmani atau tubuh kasar menjalani perubahan dan pertumbuhan secara biologis. Selanjutnya terdapat tugas pokok manusia. Tugas utama manusia sebagai makhluk yang sempurna meliputi tugas manusia sebagai khalifah, tugas manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan juga manusia sebagai penyampai risalah. Selanjutnya terdapat tugas utama manusia sebagai Abdullah dan Khalifatullah fil ard. Selanjutnya terdapat wujud sikap hakikat manusia. Dalam hal ini, wujud sikap terbagi menjadi 8, yaitu pertama terdapat kemampuan menyadari diri, kata hati, kemampuan bereksistensi, bertanggung jawab, rasa kebebasan, kewajiban dan hak, moral, dan juga kemampuan menghayati kebahagiaan. Selanjutnya terdapat fungsi manusia. 1. Fungsi abid. Fungsi ini adalah menuntut setiap manusia untuk berperilaku dan berpikir dan bersikap taat dan patuh terhadap segala perintah dan larangannya. 2. Fungsi Quranik. Khalifah fi al-ard. Fungsi yang berorientasi dan mendasari berperilaku, berpikir, bersikap yang lebih mengedepankan kemaslahatan sosial dan juga etis tanpa mengurangi kemaslahatan personal etis dalam perjalanan kehidupannya. 3. Fungsi imarah al-ard. Fungsi ini adalah menempatkan manusia dalam berperilaku, berpikir, dan bersikap ke arah pengelolaan dan pengembangan alam dan segala isinya, guna kemaslahatan dan juga kesetaraan umat manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terdapat
apabila terdapat salah kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.